hamlus sabi wa ta'alluquhu bil musalli. Yang diperbolehkan ketika seseorang sholat adalah membawa bayi atau menggendong anak di dalam sholat. Fa'an Abi Qatadah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla. Diriwayatkan dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat pada suatu hari. Wa Umamatu bintu Zainab ibnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan cucu Nabi yang bernama Umamah. Rasulullah punya cucu yang bernama Umamah, putri daripada Zainab. Zainab itu adalah putri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umamah itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang salat, ala raqabatihi, digendong Nabi, dia digendong di lehernya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza raka'a wada'aha, apabila Rasulullah hendak rukuk diletakkannya cucunya tersebut. Wa idza qama min sujudihi akhadhaha fa'adaha ala raqabatihi, dan ketika Rasulullah akan bangkit atau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dari sujudnya menuju rakaat berikutnya, Rasulullah kembali menggendong cucunya tersebut dan meletakkannya kembali di lehernya. Faqala Amir, kemudian Amir radhiyallahu taala anhu berkata, walam as'aluhu, aku belum bertanya, ayyu salatin hiya, salat apa itu, di dalam salat apa hal itu terjadi. Qala Ibnu Jurayj, kemudian Ibnu Jurayj berkata, huddithtu an Zaid ibni Abi Attab, telah bercerita kepadaku Zaid bin Abi Attab, an Amru ibnu Sulaim, diriwayatkan dari Amru bin Sulaim, annaha salatus subhi, bahwa peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah sedang salat subuh. Kemudian ada lagi riwayat, wa an Abdullah bin Shaddad an abihi, diriwayatkan dari Abdullah bin Shaddad dari ayahnya, qala, ia berkata, kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatil asyi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah keluar bersama kami untuk menegakkan salat, apakah itu salat zuhur ataukah salat asar, wa huwa hamilun Hasan wa Husain, sedangkan Rasulullah bersama dengan cucunya Sayyidina Hasan atau Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhuma. Fataqaddama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah maju menjadi imam, fawada'ahu thumma kabbara li salati, kemudian Rasulullah sebelum memulai salatnya diletakkannya dulu tadi cucunya di samping beliau, baru Rasulullah bertakbir memulai salatnya. Fasalla, kemudian Rasulullah salat, fasajada baina zahrai salatihi sajadatan atalaha, kemudian di salah satu sujudnya Rasulullah itu sujud begitu lama sekali, sujudnya Nabi panjang sekali. Qala, kemudian periwayat hadis ini berkata, inni rafa'tu ra'si, di saat panjangnya sujud Rasulullah di dalam salatnya, periwayat ini mengangkat kepalanya dari sujud, nak nengok apa yang terjadi. Fa idza as-sabiyyu ala dhahri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sajidun, ternyata dilihatnya adalah ada seorang cucunya, Hasan ataukah Husain tadi, cucunya yang dibawanya tadi sedang menunggangi beliau, naik di punggung beliau ketika beliau sedang sujud. Faraja'tu fi sujudi, kemudian aku kembali kepada sujudku karena Nabi masih sujud. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salata, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan salatnya, qala an-nas, orang-orang atau para makmum bertanya dengan Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sajadta baina zahrai salati sajdatan ataltaha, sesungguhnya engkau tadi sujud di antara sujudmu di dalam salat dengan sujud yang begitu panjang, hatta zananna annahu qad hadatsa amrun,
sampai kami mengira ada sesuatu yang terjadi dengan dirimu ya Rasulullah. Au annahu yuha ilaika, atau ada wahyu yang turun ketika engkau sedang sujud ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab, qala kullu dzalika lam yakun. Apa yang kalian duga itu semuanya tidak terjadi, semuanya tidak benar. Walakinna, akan tetapi, ibni, cucuku, irtahalani, sedang menunggangiku naik ke pucuk punggungku di saat aku sujud. Fakarihtu an u'jilahu hatta yaqdiya hajatahu. Maka di saat cucuku menaiki punggungku, aku tidak menyukai untuk menyegerakan bangkit dari sujud sampai cucuku tersebut benar-benar menunaikan hajatnya. Maksudnya sampai cucunya Nabi tadi benar-benar puas naik di punggungnya Nabi, baru Nabi bangkit dari sujud. Makanya sujud Nabi itu panjang tadi, sehingga sahabat-sahabat heran, kok sujud Nabi ini panjang. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wal Hakim. Baik, dari kedua hadis ini qala An-Nawawi, Imam An-Nawawi berkata, hadza yadullu li madhhab Syafi'i rahimahullahu taala. Inilah hadis yang menjadi dasar atau dalil di dalam mazhab al-Imam Asy-Syafi'i wa man wafaqahu, dan orang-orang yang bersepakat dengan mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, annahu yajuzu hamlus sabi was-sabiyati wa ghairihima minal hayawanit tahiri fi shalatil fardhi wa shalatin nafli. Bahwasanya diperbolehkan ketika seseorang sedang sholat, apakah sholat fardu ataukah sedang sholat sunnah, menggendong atau membawa anak, baik itu anak laki-laki atau anak perempuan, anak kecil, atau membawa sesuatu lainnya seperti binatang, asalkan binatang itu suci. Wa yajuzu dzalik lil imam wal makmum. Hal ini pula diperbolehkan bagi imam atau makmum. Wa hamalahu ashabul Malik radhiyallahu anhu 'ala an-nafilati wa mana'u jawaza dzalika fil fardhi. Sedangkan di dalam mazhab Imam Malik, mereka membolehkan hal tersebut hanya di dalam sholat sunat. Sedangkan di dalam sholat fardu tidak diperbolehkan di dalam mazhab Imam Malik. Tapi pendapat yang paling tepat dalam masalah ini, yaitu hukum menggendong bayi atau membawa bayi ketika kita sedang sholat, adalah pendapat yang dikukuhkan di dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i, bahwa boleh seseorang ketika sholat menggendong bayi kah atau menggendong anaknya, baik di dalam sholat fardu ataupun di dalam sholat sunnah. Karena hadis yang pertama disebutkan tadi itu terjadi pada sholat fardu, yaitu sholat subuh. Itulah jawaban bagi mazhab Imam Malik yang mengatakan tidak wajib, tidak boleh dilakukan pada sholat subuh. Tidak boleh dilakukan pada sholat fardu. Padahal tadi riwayat pertama Rasulullah melakukan itu pada sholat subuh. Nah, inilah dasar boleh kita ketika sholat sambil menggendong anak kita, mungkin lagi rewel, lagi nangis, boleh kita gendong sedangkan kita dalam keadaan sholat, asalkan tidak dengan gerakan yang banyak, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan ada syarat yang kedua, anak atau bayi yang kita gendong ketika kita sedang sholat itu tidak membawa najis. Maksudnya tidak ada najis di celananya, tidak ada najis di pampersnya. Hati-hati, budak-budak kecil sekarang kan pakai pampers. Kita tidak tahu bahwa anak itu di pampersnya ada kotoran, kemudian kita gendong di dalam sholat kita, maka sholat kita jadi batal. Mengapa? Melanggar ketentuan syarat sah sholat. Ingat syarat sah sholat dulu: suci badan, suci pakaian, suci tempat sholat daripada najis. Jadi tidak boleh ketika kita sedang sholat membawa najis, tidak boleh. Jadi kalau kita membawa anak kita, artinya melok sholat, ya kan? Mengikuti badan kita yang sedang sholat, menempel di badan kita yang sedang sholat. Sedangkan anak itu di pampersnya ada kotoran, apakah kencing ataukah pup, kotoran besar, maka sholat kita menjadi rusak, menjadi batal sholat kita, tidak sah. Karena ada najis. Ini kami ibaratkan seperti ini biar lebih mudah. Ada kotoran manusia misalkan, kamu bungkus pakai plastik, kamu bungkus 3 kali pakai plastik, sampai tidak tercium lagi baunya. Kotoran manusia, kamu kantongi, kamu bawa sholat, sah tak sholat kamu? Tidak sah. Nah, itulah sama.
Jadi kalau kita nak gendong bayi, nak gendong anak ketika sholat, pastikan dulu ada kotoran tidak di dalam pampersnya. Kalau ada, mohon maaf, ada kotoran nya atau ada kencingnya, terus kita gendong, maka kalau itu kita biarkan, batal sholat kita, tidak sah. Terlanggar syarat sah sholat, yaitu suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Tidak boleh kita membawa najis ketika sholat. Tapi kalau anak kita suci, di pampersnya bersih, kemudian karena rewel kita gendong di dalam sholat misalkan, maka tidak masalah, boleh, hadisnya ada. Dan para ulama khususnya di dalam mazhab kita Imam Syafi'i sudah menegaskan bahwa hal tersebut diperbolehkan. Namun tetap mengingat dengan beberapa catatan yang sudah kami sebutkan tadi. Di zaman Nabi mana ada pampers. Jadi kalau budak kecil itu kencing, mising, ketahuan, basah. Sekarang ini kan ada pampers. Kita tidak tahu apakah anak tersebut baru saja berhadas, ada najis di lubang depan atau belakangnya, kita tidak tahu. Maka harus dipastikan dulu. Kalau dia benar-benar suci, tidak katik najis, boleh kita gendong. Jadi sambil sholat, ini anaknya begentol di pundak atau di leher kita. Kaget ketika nak rukuk, sujud, ditaruh dulu. Ingat dengan gerakan yang sedikit, tidak perlu dengan gerakan yang sampai 3 kali berturut-turut. Kukira bisa itu, ya, insya Allah bisa. Kami dulu pernah jingok dan bisa jingok prakteknya. Yang jangan sampai membatalkan sholat.